Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan kitab Ushulus Tsalatsa bersama Ustaz Imam Fikri yang sudah hadir. Dan sebagaimana yang disampaikan di pekan lalu, kitab ini juga akan dihafalkan dan sangat-sangat khusus kepada anak pondok, karena ini adalah kitab akidah yang sangat penting. Nanti Ustaz akan menyampaikan apakah setoran dulu atau bagaimana, atau mungkin yang terngantuk-ngantuk nanti disuruh setor supaya nggak ada yang ngantuk saja. Baik, atau nanti dimulai dengan tanya jawab, bagaimana kami kembalikan kepada Ustaz. Baiklah, tanpa memperpanjang kalam lagi, kami persilakan kepada Ustaz. Tafadhal masykura maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salatan wa salaman ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, kita pada kesempatan kali ini di malam yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kembali lagi dapat melanjutkan pembelajaran kita atau pembahasan kita di dalam pembahasan akidah. Ya, dalam pembahasan akidah yang mana kita di sini menggunakan matan Ushulus Tsalatsa karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan sebelum kita mulai, kita akan adakan seperti yang dibilang Ustaz Zamzami tadi, ada pertanyaan dulu atau evaluasi terhadap apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Apakah masih ingat, apakah udah lupa? Dan kita juga hafal matan ya, hafal matan dari awal sampai yang telah kita bahas pada pertemuan kemarin. Fa idza qila laka mal usulus salasatul lati. Itu yang kemarin sudah kita bahas ya. Sekarang silahkan siapa yang ingin membacakan matannya tanpa melihat buku. Tafadhal. InsyaAllah matan ini akan berguna untuk ya
keyakinan kita untuk ilmu akidah kita pada di dunia dan di akhirat kelak. Silahkan dari I'lam. Man? Good. Ayaqra. Naam, tafadhal. Qala al-mu'allif al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala I'lam rahimahullah yajibu 'alaina ta'allumu arba'ah arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil Islam min adillah. Naam. Al-thaniyah wal-amal wal-amalu bi. Al-thalithah ad-da'watu ilayhi. Al-rabi'ah al-sabru 'ala al-'adami. Wa dalil qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala law ma anzalallah hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Naam. Qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babu al-ilmu qabla al-qawli wal 'amal. Wa dalil qawluhu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawl wal 'amal. I'lam rahimakallah yajibu 'ala kulli muslim annahu yajibu 'ala kulli muslim wa muslimah ta'allumu hadhihi masail salat wal 'amal bihinna. Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhala jannah wa man 'asahu dakhala nar. Naam. Wa dalilu qawlu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa 'asa fir'aunu rasula fa akhadnahu akhdahu wabila. Asaniyah Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadati la malakum muqarrabun wa la nabiyyun mursal. Dalil ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Naam. Santum. Terus yang ketiga as-salisah belum hafal. Enggak apa-apa kok belum hafal, di sampai mana dulu hafalnya enggak apa-apa. Udah sampai 2 aja.
An'am. Abasa. Ahsantum. Nah, barakallahu fiik. Sekarang yang kedua, lanjut dari asalisah ya. Lanjut dari asalisah, dilanjut. Enggak usah dari awal. Mualatu kalau anak atau makhluk wadali Allah Taala ta'udzu billahi minasyaitonir rajim la taqulu man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yu'minu Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abana'ahum aw ikhwanahum aw ashiratuhum ulaika kataba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha رضي الله عنكم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اعلم أرشدك الله بطاعته أن الحنفية ملة إبراهيم مخلص وحده أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. بذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. كما قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله تعالى بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك ما أصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة الأمر ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Ya, satu lagi. Siapa yang bisa dari awal sekarang, ulang lagi dari awal. Tafadhal. Man? Nggak apa-apa macet-macet. Nah, tafadhal. الثانية أن الله لا يرضى
حاد الله ورسوله لا ما لكم فرق ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حسب الله فلا يحسب الله هم المفلحون. اعلم أرشدك الله بطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. والدليل قوله تعالى فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. إفراد الله تعالى بالعبادة. إفراد الله تعالى بالعبادة. Naha anhu asyirk. Dalilu qaulu ta'ala ahsantum ya. Barakallahu fiik. Nah ya. Masya Allah insya Allah udah mewakili ya, 3 saja udah mewakili semuanya, insya Allah. Dan pada pertemuan minggu depan yang belum nyetor gantian, ya, yang belum nyetor gantian. Jangan yang nyetor yang itu aja, ya, untuk pertemuan minggu depan. Dan sekarang kita evaluasi sedikit tentang apa yang telah kita pelajari dari risalah ya, udah 3 risalah yang kita bahas ya. Dan sekarang kita masuk ke dalam risalah yang terakhir, yaitu adalah inti dari kitab dari matan Ushulus Salasah ini, yaitu tentang ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah ya. Itu dia 3 pertanyaan kubur. Dan sekarang kita evaluasi sedikit ya, yang bisa silahkan dijawab. Sebutkan rukun dan syarat dari ibadah. An ya'rif bi ghairi nadrin. Siapa yang bisa? Surut syarat-syarat ibadah ada berapa, rukunnya? Udah pernah kita bahas kan? Belum? Udah. Kita kan kemarin bahas itu, masih ibadah ya. Ini juga mau masuk ke permasalahan ibadah kita. Fadhol.
Syarat dan rukun iman. Nah, syarat dan rukun ibadah. Kalau syaratnya pertama ikhlas menghadap pada Allah. Ikhlas, kemudian Yang kedua ittiba. iya, ittiba atau mutaba'ah. Rukunnya mahabbah. Mahabbah, kemudian Khauf sama amadah. iya, rukunnya mahabbah, khauf dan roja, ya. Kalau ta'rif ibadah maknanya, ta'rifnya siapa yang tahu? Yang masyhur, makna ibadah yang masyhur. Naam. Fadal. Ismun minal af'ali wal aqwali. Ya, zahiratan wa batinatan. Ya. Itu dia. Itu seperti yang dikatakan Syekh seperti yang dikatakan atau yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, ya, ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yarda minal af'ali wal aqwali adh-dhahirah wal batinah. Ya. Sekarang kita lanjut pembahasan kita. Semoga kita masih semangat semua, ya, untuk mempelajari pelajaran akidah ini. Kita sebelumnya sudah membahas tentang, ya, 3 risalah kemarin, ya, tentang risalah pertama, risalah kedua, dan risalah ketiga sampai Dinul Hanifiyah, ya, itu yang ketiga. Dan sekarang kita telah masuk sedikit tentang fa idza qila laka, ini, ya, risalah yang terakhir. Fa idza qila laka mal usulu salasatul lati yajibu 'alal insani ma'rifatuha faqul ma'rifati abdi rabbah wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ini nanti terperincinya akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada pembahasan selanjutnya. Langsung kita masuk ke bait atau paragraf yang berikutnya dari matan Ushulus Salasah ini. Ya, man yaqra? Fadhal. Man yurid ayaqra. Naam, tafadhal Ustaz. Fa idza qila laka. Ini udah belum kan? Man rabbuk? Al-aslu. Iya, al-asl awal itu. Fa idza qila laka. Wa kullu ma mana apa mas itu? Iya, ma diganti ma. Wa kullu ma siwallahi 'ala wa ana wahidun min dhalika al-'ala. Fa idza qila laka bima 'arafta rabbak faqul bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi al-layl wan-nahar wasyamsu wal-qamar wa min makhluqatihi as-samawati as-sab' wal-arduna as-sab' wa man fihinna wa ma bainahuma. Naam, santum barakallahu fiik. Ya, sekarang lihat pada bait yang pertama ini yang kita baca, fa idza qila laka, ya. Seperti yang telah kita bahas pada pertemuan kemarin, Syekh di sini menggunakan metode
yang metode pertanyaan yang benar-benar untuk pemula ya. Kalau biasanya kan kalau untuk murid yang atau pembaca di sini yang biasa, di sini saya hanya menyebutkan saja. Akan tapi ketika di sini metodenya tanya jawab, itu lebih mengambil perhatian orang yang ingin diberitahu ya. Seperti metode Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Ata'rifu mal ghibah ya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadri manil muflis ya. Jadi di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya ya, setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang apa yang ditanya tersebut, yaitu tidak lain untuk membuat para sahabat atau si pendengar itu makin serius. Begini juga, akan tapi ini lebih dalam lagi ya, metode yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini pakai itu lebih dalam. Ini sampai di dikte ya kalau bahasa kitanya. Jadi ketika kamu ditanya ini, maka jawabnya ini gitu ya. Fa idza qila laka, apabila dikatakan kepadamu man rabbuk ya, apabila ditanya man rabbuk ya, siapa Tuhanmu ya. Yang maksudnya di sini siapa yang menciptakanmu, siapa yang memeliharamu, siapa yang memberikan rizkimu ya. Di sini dia semuanya maknanya rububiyah ya. Siapa yang menciptakanmu, siapa yang memberikan rizkimu, itu sama semua seperti artinya rabbuk ya. Rabb ini artinya mudabbir ya, wal murabbi. Rabb itu mudabbir wal murabbi ya, yang mana artinya memelihara dan mengatur ya. Memelihara, mengatur, menciptakan, semuanya itu tercakup di dalam kata Rabbun ya. Rabbun ini termasuk salah satu dari nama Allah ya. Akan tapi di dalam Al-Quran tidak ada yang di dalam Al-Quran semuanya Rabbun ini memakai dia kedudukannya mudhaf dan mudhafun ilaih ya, Rabbul Alamin ya. Adapun di dalam hadis itu memakai alif lam, Ar-Rabb ya, Ar-Rabb. Jadi Ar-Rabb ini benar-benar nama, apabila dia pakai alif lam, benar-benar dia dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa memiliki nama Ar-Rabb ini. Akan tapi ketika dia didofahkan, maka itu tergantung apa yang didofahkan ya, tergantung mudhaf ilaihnya. Kalau lafadznya Rabbul Alamin itu jelas Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kan ada Rabbud Dar ya, perkataan orang Arab Rabbud Dar, Rabbul Bait ya, itu artinya pemilik. Ketika itu dinisbatkan kepada mudhaf ilaih ya, yang biasanya dimiliki oleh seseorang ya, Rabbul Bait, Rabbud Dar. Nah, itu bisa dipakai kepada selain Allah ketika dia tidak memakai alif lam ya. Akan tapi ketika disebutkan Ar-Rabb, maka dia sudah ma'rifat yang itu adalah nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana Ar-Rahman ya, Ar-Rahman itu juga khusus nama hanya milik Allah Subhanahu wa taala ya, tidak boleh dinamakan kepada selain Allah ya. Jadi tidak ada nama orang Ar-Rahman ya, harusnya diganti, tapi jadi Abdurrahman gitu ya. Siapa Tuhanmu di sini ya? Kalau diartikan man rabbuk, siapa Tuhanmu, siapa yang memberikan rezeki, siapa yang menciptakanmu ya. Kemudian dijawab fakul. Nah, maka di sini didikte lagi oleh Syekh. Maka katakanlah begini. Fakul Rabbi Allah alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'ami. Ya.
Maka katakanlah, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala, alladzi rabbani, yang memeliharaku, ya, yang menciptakanku. Ya, maksudnya itu yang telah memberikan rezekiku, wa rabba jami'al alamina, ya, dan juga telah menciptakan dan memberi rezeki dan memelihara semua alamin, ya, alam. Alam ini nanti akan dijelaskan oleh Syekh pada paragraf berikutnya. Yang mana Dia adalah yang mengatur semua alam, ya. Semua yang ada di langit dan bumi ini semuanya Allah yang mengatur, ya. Rabbi Allah, alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'ami. Sebagaimana, ya, ketika Fir'aun bertanya kepada Musa di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala famar rabbukuma ya Musa. Ya, maka di sini maka Firaun berkata, maka siapa Tuhan kalian berdua? Ya, di sini rabbukuma maksudnya Musa dan Harun. Ya, akan tapi di sini dipanggil Musa saja. Qala famar rabbukuma ya Musa? Qala rabbunal ladzi. Musa berkata, Rabb kami adalah alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Ya. Rabb kami adalah yang menciptakan, yang memberikan kepada kami semua hal yang mempermudah untuk kehidupan manusia, ya, baik itu dari makanan, ya, baik itu dari air, udara, bahan tambang, ya. Tsumma hada. Apa maksudnya tsumma hada? Ya, kemudian diberi petunjuk bagaimana cara memanfaatkannya. Tidak lain Allah menciptakan itu semua kecuali untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'budi. Ya, di sini lihat Syekh menegaskan bahwasanya Rabb adalah ma'bud, ya. Wa huwa ma'budi. Laisa li ma'budun siwahu. Saya tidak mempunyai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini lihat ma'bud, ya, artinya yang disembah, ya. Ma'bud artinya yang sembah, artinya di dalam bahasa Arab ma'luh, ya, ma'luh. Pernah dengar kata ma'luh? Ma'bud, ma'luh, ya. Rabb wa al-ma'bud. Ya, Rabb yaitu yang memiliki sifat rububiyah, ya. Berarti di sini ada di dalamnya tauhid rububiyah. Dan ini tauhid rububiyah ini telah diakui oleh semua manusia, ya. Enggak ada yang mendustakannya, enggak ada yang membilang bahwasanya ada fulan yang menciptakan alam semesta ini selain Allah, enggak ada. Ya, kecuali dia sudah jelas disesatkan orang, ya, malah dibilang orang gila ketika dia mengatakan ada pencipta selain Allah. Jadi di dalam Arab ini semua telah meyakininya, baik orang kafir Quraisy, ya, orang Nasrani, orang Yahudi, semuanya mengatakan bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta, ya. Sebagaimana orang kafir Quraisy di zaman Nabi Muhammad SAW juga meyakini tentang rububiyah. Ini rububiyah. Nah, maka ditegaskan oleh Syekh
wa huwal ma'budi, ya kan? Wa huwa ma'budi, ya berarti ma'bud ini yang disembah. Berarti di sini tauhid uluhiyah, ya. Nah, di sini yang membedakan antara orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang muslim. Maksudnya orang-orang kafir dan orang muslim. Kalau di dalam rububiyah ini semuanya meyakini, ya, perbedaannya di dalam ma'bud ini, ya. Gitu. Makanya ketika nanti ketika seseorang ditanya man rabbuk, ketika dia menjelaskan dengan ma'budi, maka dia diselamat di sini, ya. Ketika hanya dibilang huwa khaliqi, ya, atau mudabbiri, yang mana itu adalah sifat-sifat rububiyah, maka di situ dia belum selamat, ya. Maka di sini ditegaskan oleh Syekh, maksudnya adalah ma'bud yang satu-satunya yang disembah. Maka dijelaskan selanjutnya, laisa li ma'budun siwahu, tidak ada bagiku sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Hunya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan para nabi, ya. Sebagaimana Nabi Saleh, wa ila samuda akhahum salihah qala abudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Karena sembahlah Allah karena kalian tidak mempunyai sesembahan selain Allah, ya. Begitu juga di sini kita tidak mempunyai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga artinya ma'luh. Apa ini ma'luh? Yang disembah, ya. Ma'luh yang disembah ini isim apa? Ma'luh isim maf'ul, ya. Maka disinilah dikatakan ilah, ya. Ilahun. Nah, di sini panjang ilahnya. Dia wazannya fi'al yang artinya ma'luh, yang disembah. Ketika dan ilahun ini masih nakirah, ya. Ketika ditambah alif lam, dan di dalam bahasa Arab kalau misalnya ditambah alif lam ada ininya dihapus karena susah penyebutannya, jadi Allah. Maka Allah itu ma'rifat. Ketika nakirah dia menjadi ilahun, ya. Dan Allah hanya Allah yang memiliki nama Allah. Maksudnya tidak ada makhluk yang mengaku Tuhan tapi dia mengaku nama Allah, tidak ada. Fir'aun saja faqala ana rabbukumul a'la, ya, dia tidak memakai nama Allah akan tapi memakai nama Rabb, ya, ketika dia mengaku Tuhan. Jadi Allah ini hanya dimiliki oleh Allah SWT saja, tidak ada yang menamakan dirinya dengan Allah. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini surat Al-Fatihah, ayat yang paling pertama di dalam Al-Qur'an, ya. Ayat yang paling pertama di dalam mushaf. Tidak ada sebelum ayat ini kecuali Bismillahirrahmanirrahim, ya. Nah, di sini Syekh membawakan dalil yang sangat gampang, yang sangat ringkas untuk kita pahami, yaitu adalah surat Al-Fatihah ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Ya, di situ bercampur semua nama-nama dan sifat-sifat yang kamal oleh Allah untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua sifat Allah yang sempurna dan semua nama Allah yang sempurna semuanya bercampur atau bergabung di dalam alhamdulillah ini. Maka segala puji, ya, kalau diartikan di bahasa Indonesia segala puji, ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah Tuhan semesta alam.
Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin. Ya, di sini Rabbil Alamin ya mudhaf ilaih ya, yang mana itu disifatkan ya untuk lafzul jalalah di sini yaitu Allah. Nah, maka di sini menunjukkan bahwasanya Allah adalah Rabbul Alamin ya. Maka disinilah benar yang dikatakan Syekh bahwasanya man rabbuk, Rabbi Allah. Dalilnya bahwasanya alhamdulillah Rabbil Alamin ya, dari situ pendalilannya. Ya, begitu juga dalilnya yang disebutkan di dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, disuruh diperintah untuk menyembah Allah dengan ikhlas ya, dengan ibadah yang ikhlas. Ya, di sini maksudnya laisa li ma'budun siwa. Ya, di situ mencakup nafi dan isbat ya. Di situ mencakup makna la ilaha illallah. Laisa li ma'budun itu berarti nafi ya, siwahu berarti isbat ya, sama seperti la ilaha illallah. Ya, kemudian kita lihat wa kullu ma siwa ini ya, kita lanjutkan. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan tentang alam ya. Wa kullu ma siwallah wa kullu ma siwallahi alamun. Dan setiap apa yang selain Allah alam ya. Apa itu alam? Siapa yang tahu? Alam kemarin sudah kita bahas ya. Alam adalah alamat ya. Alam adalah alamat yang mana itu adalah alamat menunjukkan adanya pencipta alam tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, alam ini ya, dilihat di sini wa kullu ma siwallah, berarti setiap selain Allah adalah alam ya. Wa ana wahid min dzalikal alam. Dan aku, maksudnya Syekh di sini adalah salah satu dari alam tersebut ya. Jadi di sini Syekh menyebutkan dua wujud ya. Di sini kita lihat wujud. Udah pernah belum ini wujud terbagi berapa? Belum ya? Kelihatan nggak pakai tinta merah? Kelihatan ya? Nah, siapa yang bisa baca? Al-wujud terbagi dua. Wajibul wujud, mumkinul wujud. Nah, di sini yang Syekh maksud dari perkataan wa kullu ma siwallah alamun wa ana wahid min dzalikal alam. Wajibul wujud apa? Yang wajibnya itu yang wujudnya itu wajib. Paham ya? Wajib itu maksudnya sangat sempurna. Tidak didahului dari ketidakadaan dan tidak pernah fana. Ya. Maka di sini hanya Allah ya, hanya Allah. Yang wajibul wujud hanya wujud Allah ya, karena Allah wujudnya tanpa didahului dengan ketidakadaan dan tidak pernah fana. Fana itu artinya tidak ada setelah ada, paham ya? Nah, berbeda dengan mumkinul wujud. Mumkinul wujud dia adanya mungkin ya, jadi dia ada sebelum tidak ada, seperti kita sebelum kita lahir kan nggak ada wujud kita ya, dan nanti akan mati. Nah, di sini baru dia makhluk. Ya. Maka di sini dibagikan oleh Syekh dua. Wa kullu ma siwallah alam, ya. Nah, maka semua selain Allah adalah alam, ya. Paham ya? Setiap semua selain Allah semuanya itu alam, berarti makhluk. Ya, berarti makhluk wujudnya dia mungkinul wujud. Kalau di sini Allah itu adalah wajibul wujud ya. Wajib
wujud yang sempurna tanpa didahului dengan ketidakadaan dan tidak akan fana. Itu dia. Paham ya? Belum pernah dengar ini ya? Belum pernah ya? Ini sering dikemukakan Syekh Ibnu Taimiyah dalam membantah orang-orang yang meniadakan wujud Allah ya. Itu dia. Kemudian jadi paham ya di sini setiap selain Allah berarti makhluk ya. Dan saya di sini saya adalah salah satu dari alam itu. Fa idza qila laka, ketika dikatakan kepadamu juga bima arafta rabbak, dengan apa ya? Dengan apa kamu mengetahui Rabbmu ya, bi ayyi syai'in, maksudnya bima arafta rabbak bi ayyi syai'in, dengan sesuatu apa untukmu bagimu untuk mengetahui Tuhanmu itu. Fakul, maka katakanlah bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayat Allah. Ayat itu artinya tanda. Ayat artinya tanda. Al-ayah maknahu alamah ya. Ayah maknahu al-alamah. Wa makhluqatihi, dan makhluk-makhluk Allah. Ya, kita sekarang membahas tentang ayat-ayat Allah. Kita hapus ini udah kan? Disebutkan di sini dengan apa kamu mengetahui Rabbmu ya. Maksudnya dengan apa kamu yakin bahwasanya ya Rabbmu itu ada. Bi ayatihi wa makhluqatihi ya, dengan ayat. Al-ayah ini alamat ya, alamah. Ayat berarti ayatullah. Nah, ayat-ayat Allah ini di sini disebutkan ayatihi, maksudnya ayat-ayat Allah terbagi dua, ya. Ayatullah terbagi dua. Yang pertama ya, ada ayatul kauniyah wa ayatul asyar'iyah. Ya. Ayatul kauniyah di sini ayat ini dilihat di sini alamat atau tanda, alamat atau tanda. Tanda-tanda adanya Allah ya. Maksudnya di sini disebutkan para ulama bahwasanya ayat Allah ada dua, ayatul kauniyah dan ayat syar'iyah. Apa itu ayat kauniyah? Al-makhluqat. Ya, semua makhluk Allah itu adalah termasuk ayat-ayat kauniyah ya, adanya langit, adanya bumi, adanya angin ya. Semua yang ada di sekitar kita, adanya atmosfer ya, adanya matahari, bulan, semua adalah tanda adanya Allah. Ya, berarti dia maksudnya ayat kauniyah. Kauniyah itu kaun. Kaun itu sesuatu yang terjadi, ya, sesuatu yang terjadi. Nah, maka di sini Syekh sudah menyebutkan bi ayatihi wa makhluqatihi. Sudah disebutkan ayat padahal itu mengandung ayat kauniyah yang mana itu adalah makhluk, kemudian disebutkan lagi wa makhluqatihi. Paham? Berarti makhluqat ini adalah ataf al-khas alal am ya, atful khas alal am.
Pernah baca istilah ini? Atful khas alal am, ya. Jadi di sini diatafkan lagi wa makhluqati. Wa makhluqan ini kan wa-nya itu huruf ataf kan. Nah, padahal makhluqat itu sudah termasuk di dalam ayat, akan tapi disebutkan lagi, ya. Itu maksudnya atful khas alal am. Berarti itu mengkhususkan makhluk-makhluk, ya, menekankan bahwasanya makhluk-makhluk Allah di situ adalah benar-benar tanda adanya Allah SWT. Akan tapi ayat syariah ini apa? Ya, kalamullah. Ayat-ayat yang kita baca, ayat-ayat Al-Quran, itu maksudnya ayat syariah. Nah, dua ayat ini semuanya menunjukkan kepada satu titik, yaitu adanya pencipta, ya. Berputarnya langit dan bumi, berputarnya alam semesta, bumi, planet, matahari, semua adalah tanda adanya Allah SWT. Begitu juga ayat-ayat Al-Quran yang mengkhabarkan tentang ilmu-ilmu yang tidak kita ketahui, tentang hal-hal gaib, ya, seperti surga, neraka, kemudian hal-hal yang terjadi dan itu benar-benar terjadi, yaitu adalah ayat atau tanda yang benar-benar pasti, ya, tanda yang maksudnya hujah atau bukti yang benar-benar pasti tentang adanya Allah SWT. Makanya disebutkan di sini ayat itu adalah makhlukat dan kalamullah. Kemudian disebutkan lagi di sini wal makhlukatihi wa min ayatihi, dan dari ayat-ayatnya al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Ya, di sini Syekh menjelaskan al-lailu wan naharu dulu. Kenapa? Karena al-lailu wan nahar adalah yang benar-benar yang jelas, ya, yang paling jelas kita lihat dengan mata kepala kita, ya. Kadang-kadang terang, kadang-kadang gelap, berarti itu siang malam, itu adalah tanda yang tidak bisa kita pungkiri lagi, ya. Pasti ada yang mengaturnya. Kenapa bisa berganti begitu tertib, ya? Setiap waktu ini, misalnya setiap subuh itu berganti dari malam menjadi pagi, ya, tanpa ada keterlambatan. Kemudian adanya atmosfer, adanya matahari yang tidak pernah berbentur dengan bumi, itu pasti adanya menandakan adanya Allah SWT. Sebagaimana jejak, misalnya jejak kuda di padang pasir, ketika ada jejak tidak mungkin kita mengatakan itu tidak ada sebabnya, ya, pasti ada yang menginjak pasir itu yang membuat dia jadi jejak, ya. Begitu juga langit dan bumi ini, semua pergerakannya pasti ada yang mengaturnya. Wan naharu, ya, dan nahar wasyamsu wal qamar, ya. Di sini asyamsu yaitu yang menjadikan yang menyebabkan menjadi nahar, ya, paham ya? Dan qamar ini dia pada malam hari. Nah, dan dua makhluk Allah yang besar ini, asyamsu wal qamar ini, banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan manusia, ya. Sebagaimana matahari adalah menjadi patokan untuk waktu apa? Waktu sholat, ya. Disebutkan di dalam hadis ketika matahari tergelincir itu waktu sholat zuhur, ketika terbenam, ketika bayangan seorang itu sama seperti bayangannya itu waktu sholat asar, dan seterusnya, ya. Adapun bulan itu waktu untuk apa? Misalnya bulan hijriyah, ya, hijriyah dari awal bulan dia sabit, kemudian purnama di tengah bulan, kemudian kecil lagi, kemudian itu untuk
mengetahui awal masuk bulan Ramadan, awal masuk bulan Syawal, ya, dan seterusnya, ya. Wa yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Dan ketika para sahabat mengatakan bahwasanya bertanya tentang ahillah, tentang bulan-bulan sabit, ya, apa fungsinya, maka katakanlah bahwasanya itu adalah penetapan waktu untuk manusia dan waktu-waktu haji. Nah, di sini Syekh menyebutkan ayat-ayat yang paling jelas, ya, yaitu lail, kemudian nahar, syamsu, dan qamar. Wa min makhluqatihi, dan dari makhluknya, as-samawatis sab'u wal araduna sab'u wa ma fihinna wa ma bainahuma. Ya. Dan di sini disebutkan dan makhluk-makhluknya, yaitu adalah langit yang ketujuh, ya. Diketahui bahwasanya langit itu 7. Dan langit kita ini, ya, masih langit pertama. Mau planet, mau sampai mana, mau sampai tata surya yang masih ada planet-planetnya, itu masih langit pertama, ya. Makanya salah ketika ada orang yang bilang, bagaimana Allah turun ke langit dunia, ya, sedangkan di Indonesia berbeda sepertiga malamnya dengan Arab. Paham, ya? Pernah dengar sobat begini kan? Ya, nggak ada hubungannya dengan waktu-waktu itu, karena itu masih langit pertama, ya. Allah tidak sampai ke langit pertama, maksudnya tidak di bawah langit pertama. Ya, di sini nuzul, turun Allah itu tidak mengharuskan Allah itu tidak maha tinggi, ya. Ya, itulah dia sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Jadi ketika dikatakan Allah turun, tidak kita bayangkan seperti orang ada di lantai 1. Kalau misalnya dia di lantai 1, berarti lantai 2 di atasnya, enggak, ya. Nah, dan orang-orang ahlu ta'til ini, dia langsung menggunakan akalnya dan mengatakan bahwasanya berarti berbeda dong sepertiga malam. Sepertiga malam ini hanya waktu yang dimaksudkan untuk manusia bangun, ya, untuk manusia bangun sholat malam. Tidak ada hubungannya, ya, tidak ada keterkaitan turun Allah dengan waktu, ya. Karena itu semuanya adalah langit pertama, ya. Langit kedua, langit ketiga tidak ada hubungannya dengan sepertiga malam. Itu dia. Dan bukan berarti Allah turun ke langit pertama berarti Allah di bawah langit kedua dan langit ketiga, enggak, ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir, ya. Ya, semua sifat Allah tidak sedikit pun sama seperti makhluknya. Berarti turun Allah tidak seperti turun makhluknya yang terikat dengan waktu, ya. Allah turun dan Allah juga di atas ars. Itu dia pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Itu dia langit pertama, kemudian langit kedua, dan ketiga sampai langit ketujuh. Kemudian di atas itu adalah ma, ya, disebutkan di dalam hadis ma, air, ya, disebutkan di hadis lainnya juga kabut. Kemudian di atasnya adalah ars Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berada di atas ars, dan Allah tidak butuh kepada ars dan tidak sedikit pun membutuhkan ars. Dan Allah ba'inun an khalqihi, terpisah dari makhluknya, ya. Jadi ars itu makhluk yang paling tinggi, seperti sakfun, disebutkan seperti sakfun, seperti atap dari semua makhluk, ya. Nanti akan dijelaskan. Kemudian wal araduna sab'a, dan begitu juga bumi, maksudnya bumi berlapis 7, ya. Berarti kita masih di atas lapisan pertama. Wa ma fihinna, dan apa yang di dalam 7, ya, 7 lapis bumi dan 7 langit itu, wa ma bainahuma, dan apa yang di antara langit dan bumi. Itu dia, semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ars adalah makhluk Allah, ya. Kursi adalah makhluk Allah. Kursi Allah adalah makhluk Allah juga. Nah, kenapa di sini, ya,
ayat wa min ayatihi disebutkan al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar wa min makhluqati, padahal al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar itu juga termasuk dari makhluk-makhluk Allah. Ya, di sini karena Syekh lebih memfokuskan bahwasanya al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar itu adalah tanda yang paling jelas, ya, yang paling jelas ya untuk seseorang itu berpikir, ya. Siapa yang menggalakkan matahari, bulan, adanya langit dan bumi berganti, yatlubuhu hasisa, berganti begitu cepat, ya, berganti begitu tertib, yaitu adalah ayat, benar-benar ayat. Walaupun di situ mereka ini adalah makhlukat juga. Kemudian disebutkan di sini makhlukatnya langit yang 7 dan lapisan bumi yang 7. Kemudian wadalilu, ya baca. Selanjutnya man yaqra. Naam, fadal. Santum barakallahu fiik. Kita lihat sekarang dalil dari ayat-ayat Allah dan makhluk-makhluk Allah. Dalilnya yang mana? Dalilnya adalah ini disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wad dalilu qaulu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Wa qaulu ta'ala inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hasisa wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ya, lihat di sini wa min ayatihi, dan dari ayat-ayatnya. Nah, di sini berarti Syekh benar-benar ya dikte atau menukilkan ya seperti apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar, ya, dan ada malam. Kenapa malam? Karena sebagian permukaan bumi tidak kena cahaya matahari, ya, dan sebagian lagi terkena, maka yang terkena itu nahar, ya. Kemudian ketika di malam hari ada bulan, yang mana cahayanya adalah cahaya dari matahari, wasyamsu wal qamar. Nah, itu adalah ayat yang sangat jelas menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari, ya. Maka janganlah kalian sujud kepada syamsi, untuk maksudnya sujud kepada matahari dan bulan, ya, karena ini adalah makhluk yang paling besar, yang paling jelas. Ketika kita di bumi melihat bulan itu terang, ya, di atas terang, ya, indah. Begitu juga matahari sangat terang. Nah, di sini adalah makhluk Allah yang sangat besar. Maka di sini ada kaum-kaum yang menyembah matahari dan bulan, seperti kaum Nabi Ibrahim, ya, juga menyembah matahari dan bulan, ya. Nah, maka di sini disebutkan itu yang mana di sini adalah makhluk Allah yang sangat besar, maka disebutkan la tasjudu, janganlah kalian sujud untuk matahari dan untuk bulan. Wasjudu lillahilladzi
khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan sujudlah kepada Allah, ya. Alladzi khalaqahunna, yang menciptakan matahari dan bulan ini. Jadi sujudlah kepada yang menciptakan dua makhluk ini. Makhluk ini sama seperti kalian, ya, sama-sama makhluk. Berarti tidak berhak disembah, ya, karena semua makhluk pasti mempunyai kekurangan, kecuali Allah yang tidak mempunyai kekurangan. Ya, matahari mempunyai kekurangan, kalau malam dia jadi hilang. Bulan kalau siang jadi nggak kelihatan. Semuanya mempunyai kekurangan, sama seperti kita. Maka sembahlah yang pencipta, ya, dibalik, maksudnya pencipta yang menciptakan langit dan matahari dan bulan itu, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar menyembah, ya. In kuntum iyyahu ta'budun, ya. Jika kalian benar-benar hanya menyembah kepada Allah, maka jangan menyembah selain Allah. Ya, di sini juga ada nafi wal isbat, ya, juga ada makna kalimat la ilaha illallah. Ya, kemudian lihat wa qaulu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, inna rabbakumul udah kita baca tadi, ya. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda. Ya, sesungguhnya Rabb kalian, ya, yang menciptakan kalian itu adalah yang menciptakan, yang menciptakan kalian adalah Allah, yang mana Allah menciptakan langit dan bumi, ya, yang kalian injak ini, ya, yang bumi berada di atas langit tanpa tiang, ya, semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengadakan sebelumnya tidak ada, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Fi sittati ayyamin. Ya, lihat di sini. Fi sittati ayyam itu 6 hari, ya. Allah menciptakan langit, ya. Di sini Allah menciptakan langit dan bumi, ya, 50.000 tahun sebelum sebelum kita ada, itu Allah menciptakan langit dan bumi dulu, itu di dalam 6 hari, ya, dari awalnya hari Ahad, ya, disebutkan di dalam tafsir awalnya hari Ahad sampai hari Jumat, ya. Ahad, Senin, Selasa, Arbi'a, Khamis, dan Jumat yang terakhir, ya. Nah, maka orang-orang Yahudi ketika mendengar ayat ini, ya, mereka mengatakan, Allah apa? Kenapa tidak langsung diciptakan, langsung ada gitu? Kenapa harus 6 hari, ya? Kemudian mereka mengatakan di hari selanjutnya Allah istirahat. Waliyadzubillah, ya. Orang Yahudi mengatakan begitu, ya. Waliyadzubillah. Makanya Allah sesatkan mereka karena mereka, ya, berkata tanpa ilmu tentang Allah. Padahal Allah langsung membantah di dalam Al-Quran, wa ma masana min lugub, ya, dan tidak sedikit pun, ya, Allah itu capek dari penciptaan langit dan bumi ini. Kenapa Allah menciptakan 6 hari? Ya, itu pasti ada hikmah yang kita tidak ketahui, ya. Ada hikmah yang Allah bisa saja menciptakan dengan sekejap mata, tapi Allah menciptakan dengan di dalam 6 hari ini, itu ada hikmah yang tidak kita ketahui. Summa, di sini summa maksudnya litartib, ya. Summa ya dulu ala tartib, ya, maksudnya selanjutnya. Setelah menciptakan langit dan bumi, kemudian summa stawa alal ars, ya. Kemudian Allah istiwa. Istiwa artinya bersemayam, ya. Istiwa kita lihat di sini. Istiwa artinya
Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Istiwa, bersemayam ya. Kalau kita lihat di dalam KBBI, ada sebagian ustadz yang tidak memaknai itu dengan bersemayam, akan tapi ya seperti dikatakan Ustadz Firanda bahwasanya menurut KBBI bahwasanya istiwa itu adalah bersemayam artinya di dalam KBBI. Jadi tidak apa-apa diartikan bersemayam, tapi bukan seperti bersemayamnya makhluk ya. Nah, istiwa istiwa maknanya ala wartafa'a ya, istiwa ya artinya pada asalnya ala wartafa'a, berada di atas dan tinggi. Itu artinya di dalam bahasa Arab. Maka ketika dikatakan Allah istiwa di atas ars, maka kita meyakini bahwasanya Allah ala wartafa'a, di atas ars ya, berada di atas ars dan tinggi di atas ars ya. Berbeda dengan ahlu ta'til yang mereka orang-orang yang ada syubhat dari ahlul kalam ya, dari kalangan Mu'tazilah, Asy'ariyah, mereka mengatakan istawa adalah istaula, yang mana artinya memiliki. Padahal dilihat di dalam Lisanul Arab ya, kamus yang paling besar di dalam bahasa Arab mengatakan bahwasanya istaula ini tidaklah dikatakan istaula kecuali dia memiliki setelah merebut ya, waliyazubillah. Jadi mereka mengatakan Allah istawa alal ars, berarti Allah memiliki sebelumnya tidak memiliki ars, waliyazubillah ya. Itu dia. Berarti itu adalah bantahan untuk yang mengatakan istawa adalah istaula. Ya, kemudian istawa ini apa? Fi'il mazid ya, fi'il mazid kan? Artinya dari asalnya sulasi mujarradnya sawa ya. Alladzi khalaqa fasawwa. Artinya kamala. Ya. Artinya kamala. Itu dia arti pada asalnya. Nah, akan tapi istawa ini berbeda tergantung apa yang datang setelahnya. Ketika disebutkan istawa alal ars, maka maknanya ala wastaqarra ya. Ketika setelahnya istawa ala ya, ada ala di sini berarti maknanya ala wartafa'a. Dalilnya ini sumastawa alal ars. Kemudian ketika setelahnya ila, summastawa ilas sama'i fasawwahunna ya. Apa artinya? Qasdul kamal ya. Qasdul kamal. Istawa setelahnya ila artinya qasdul kamal, keinginan yang sangat sempurna ya. Summastawa ilas sama'i fasawwahunna ya. Kemudian Allah apa? Menginginkan keinginan yang sangat sempurna, maka Allah mengindahkan fasawwahunna ya. Mengindahkan 7 langit itu. Itu ketika dikatakan istawa ila. Ya, ketika nah, istawa juga bisa diartikan dengan
artinya sawiyah, artinya sama. Ya, istawa juga bisa diartikan sama. Ya, ketika dikatakan istawa alma wal khashbah, ya, ketika dikatakan tanah itu sama seperti air, ya, itu artinya bisa dikatakan sama juga. Dan pada intinya arti dari istawa pada asalnya itu kamala kan, akan tapi ketika istawa alal ars maksudnya ala wartafa'a. Tidak ada sedikit pun kamus dari ahli lughah yang mengatakan istawa adalah istaula. Ya, ini adalah bantahan untuk orang-orang ahli ta'til, ya, yang meniadakan sifat Allah, yang mengatakan istawa adalah istaula. Ya. Kemudian maknanya di sini ala wartafa'a. Ya, berarti setelah, ya, di sini ada summa, ya, di sini ada summa. Atau di mana tuh? Di sini ada summa yang menunjukkan kepada tartib. Tartib, paham ya? Tartib itu sebelumnya, paham tartib itu ya, summa. Kalau misalnya sebelum summa berarti yang sebelumnya, kalau setelah berarti dia bergantian, ya. Berarti sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tidak istawa alal ars, ya. Kita harus meyakini itu. Kenapa? Karena di situ ada summa, ya. Kata habis setelahnya maka Allah istawa alal ars, ya. Karena istawa ini adalah sifat fi'liyah, maksudnya sifat yang terkait dengan masyiah Allah, ya. Berbeda dengan sifat zatiyah, ya. Seperti Ali, ya, maha tinggi, itu sifat yang tidak pernah hilang dari Allah. Allah terus ada di atas. Akan tapi sifat istawa ini adalah sifat fi'liyah yang tergantung dengan masyiah Allah, ya. Jadi Allah bermasyiah untuk atau beristawa sebelum, ya, sesudah menciptakan langit dan bumi. Karena di sini ada summa. Alal ars, di atas ars. Ars di sini dalam bahasa, secara bahasa adalah sarir lil mulk, ya. Seperti kasur untuk raja, itu ars secara bahasa, ya. Akan tapi secara istilah adalah sakful makhlukat, ya, atap bagi setiap makhluk yang paling besar, makhluk yang paling tinggi itu adalah ars, ya. Yang kita di sini bumi, kemudian langit pertama, langit kedua, langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kemudian ada ma di atas itu, kemudian di atas itu ada ars, ya. Kemudian di atas itu Allah SWT bersemayam, ya. Dan Allah ba'in an khalqihi, terpisah dari makhluknya, tidak nempel, ya, gitu, tidak nempel, akan tapi terpisah, paham? Terpisah. Dan ars ini ada pemikulnya, yaitu ada malaikat, maka ada malaikat pemikul ars. Salah satunya malaikat Mikail, ya, malaikat Mikail yang disebutkan di dalam hadis. Dan ars itu adalah makhluk yang paling tinggi, lebih tinggi daripada arah atas. Paham ya? Ars itu adalah makhluk yang paling tinggi, lebih tinggi daripada arah atas. Makanya ketika mereka mengatakan Allah nggak bisa di atas ars, kenapa? Karena itu adalah arah. Ketika Allah terliputi dengan arah, maka itu adalah suatu kekurangan, gitu kata mereka. Tidak, arah atas yang kalian pahami itu di bawah, masih di bawah ars. Ars adalah makhluk Allah yang tertinggi. Arah kanan, arah atas, arah bawah itu adalah makhluk Allah. Dan mereka itu semua masih di bawah ars. Dan Allah ada di atas ars, ya. Ya, berbeda, di atasnya kita dan di atasnya Allah itu berbeda. Makanya itu dia di dalam asma sifat, kenapa banyak orang yang terkena syubhat? Karena mereka menggunakan akal mereka, ya. Mereka terlalu berpatokan dengan akal mereka sampai mereka tidak bisa memahami ayat Al-Quran. Waliyadzubillah. Yukshil lailan nahara, ya, yang mengubah malam menjadi siang, ya. Setelah malam
menjadi siang, yatlubuhu hasisa, yang mana itu berubah dengan sangat cepat. Jadi pergantian malam ke siang ini sangat cepat, ya, tanpa ada sesuatu yang menghalanginya. Ketika malam kemudian fajar sodik, fajar kazib, fajar sodik, kemudian siang, yaitu sangat cepat. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri, ya. Dan matahari, bulan, bintang musakhkharat, ya. Musakhkharat artinya mudallalat, ya. Ya, maksudnya tunduk. Musakhkharat maksudnya tunduk. Mudallalat, ya, tunduk, zalil itu tunduk artinya. Bi amri, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, peredaran matahari yang tidak pernah terbentur dengan bumi, padahal sangat panas, tidak pernah sedikit mendekat sampai kebakar, ya kan? Kemudian peredaran bulan yang tidak pernah terbentur dengan planet lain, begitu juga bintang-bintang, tidak mungkin tidak ada yang mengaturnya. Begitu juga ketika ada bintang yang mendekati bumi, pasti dihalangi oleh atmosfer, yang mana itu menyebabkan dia menjadi kecil sebelum bertabrakan dengan bumi. Itu pasti ada yang mengaturnya, ya kan? Tidak mungkin tidak ada yang mengaturnya. Ya, itu adalah bukti yang sangat pasti yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Musakhkharat itu tunduk, ya. Tunduk seperti yang Allah perintahkan, tanpa dia terlambat, tanpa dia duluan, dia beredar sesuai waktu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Bi amrihi. Nah, di sini adalah artinya perintah Allah. Perintah ini terbagi dua juga, seperti ayat tadi, seperti ayat juga. Perintah terbagi dua. Ini udah kan? Amrullah dan qasimul qismain. Yang pertama sama seperti ayat tadi, kauniyah wa syar'iyah. Ya. Perintah Allah yang kauniyah, yang mencakup semua makhluk, ya, mencakup semua makhluk. Ketika Allah katakan semua, maksudnya semua yang ada di langit dan bumi ini, ya, pergerakan semua makhluk, ya, keinginan kita semua adalah termasuk dari amrullah al-kauniyah, ya. Ketika Allah mengatakan kun fayakun, nah di situ ada kun, artinya perintah, ya kan? Semua yang menjadi takdir itu semua adalah dari perintah Allah al-kauniyah, ya. Ketika Allah katakan kun fayakun, maka terjadilah semua takdir ini. Itu dia maksudnya. Ayatul kauniyah mencakup semua makhluk yang ada di langit dan bumi. Adapun itu ayatul kauniyah tadi ya. Adapun amrul syar'iyah itu adalah kalamullah. Sama seperti tadi adalah kalamullah. Amrullah syar'iyah adalah kalamullah. Al-munazzal minallah ila Muhammad biwasitati Jibril, ya. Itu dia kalamullah. Alalahul khalqu wal amru, alalahul khalqu wal amru, tabarakallahu rabbul alamin. Dan semuanya khalqu, ya, di sini pakai alif lam istighraqiyah yang mencakup semua ciptaan, ya, semuanya ciptaan Allah. Semua alam ini hanya milik Allah, karena di sini disebutkan alalahul khalqu, ya. Di sini takdimul
ma'mul alal amil, ya. Mengedepankan lahu ini adalah ma'mul, ya. Ketika di dalam seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ya. Iyyaka harusnya kan na'budu iyyaka, tapi dikeduankan iyyaka na'budu, ya, itu yufidul hasr, ya, menunjukkan kepada pengkhususan, ya, atau pencukupan. Jadi semua ciptaan hanyalah milik Allah, itu maksudnya, ya, tidak ada milik selainnya. Wal amru. Nah, di sini wa ini maksudnya wa al-mughayarah, bukan wa ataf. Bukan wa ataf tapi wa al-mughayir. Wal mughayarah atau wal mughayir, ya. Maksudnya untuk membedakan antara khalqu wal amru. Ala lahul khalqu wal amru. Jadi hanya milik Allah semua ciptaan dan amrullah. Ya, maksudnya amrullah itu adalah amrul syar'iyah, ya. Karena Al-Qur'an itu bukan makhluk. Ya kan? Al-Qur'an yang kita baca itu bukan makhluk. Akan tetapi itu adalah amrullah, ya. Amrullah asy-syar'iyah. Maka di sini adalah yang dipakai oleh Imam Ahmad ketika membantah Mu'tasim billah atau Al-Ma'mun, yaitu khalifah pada zaman Abbasiyah, yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Beliau memakai ayat ini, ya. Beliau memakai ayat ini bahwasanya Allah membedakan pakai waw mughayarah, ya. Di sini membedakan antara khalqu dan amru. Khalqu adalah makhluk, amru adalah kalamullah, ya. Wa ma arsalna min rasulin, mana ayatnya? Jadi di sini mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah amrullah, ya. Jadi di sini dipakai oleh Syekh Imam Ahmad untuk membantah orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, karena makhluk itu berbeda dengan amru, ya. Tabarakallahu rabbul alamin, ya. Tabaraka maksudnya ta'adzama. Tabaraka maksudnya ta'adzama. Ta'adzama yang maha tinggi atau maha suci, Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan semesta alam atau pencipta semesta alam. Ya, di sini tabaraka ini hanya sifat untuk Allah SWT saja. Tidak ada dibilang tabarakal fulan, ya. Tabaraka fulan, tabaraka si Ali, enggak bisa. Ya, ini sifat hanya khusus untuk Allah SWT. Ketika dibilang tabarakallah, maha suci Allah. Kalau untuk orang apa? Barakallah, ya, barakallah, semoga Allah memberkahimu, ya. Jadi kadang ada penyalahgunaan, ya. Ketika sebenarnya nggak salah ketika ada seorang yang misalnya berprestasi, dia mengatakan tabarakallah. Harusnya dia mendoakan yaitu barakallah, kan? Kalau tabarakallah itu bukan doa, akan tapi pujian untuk Allah SWT, ya. Jadi dibedakan antara tabarakallah yaitu fi'lul lazim, kan? Tabaraka ini fi'il lazim, kan? Tidak membutuhkan maf'ul bih, ya. Berarti Allah yang maha tinggi atau maha suci itu adalah pujian bagi Allah. Akan tapi kalau barakallah itu adalah fi'il mutaaddi, ya, yang membutuhkan maf'ul bih, berarti memberkahi, semoga Allah memberkahimu, gitu dia. Paham, ya? Kemudian kita lanjut sedikit. Tafadhal, udah dibaca belum ini? Belum, ya? Ya, silahkan. Man yaqra ba'dahu.
Nah, Naam, ahsantum, barakallahu fiik. Ya, titiknya sampai situ ya. Kalau di sini sedikit lagi. Ya, wa anwa'u, sedikit lagi wa anwa'u. Naam, hasbun, khalas. Syukran, barakallahu fiik. Kita lihat sekarang Ar-Rabb wal Ma'bud. Ya, diulang lagi di sini oleh Syekh untuk menekankan bahwasanya Rabb adalah Ma'bud, ya. Yang menciptakan kita itulah yang berhak untuk diibadahi, ya. Karena tidak ada dalil yang lebih kuat menunjukkan atas uluhiyatullah kecuali rububiyatullah, ya. Tidak ada dalil yang paling kuat, yang paling dahsyat, yang membuktikan bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah kecuali rububiyatullah, kecuali rububiyah Allah, yaitu bahwasanya Allah yang menciptakan kita, yang memelihara kita. Itu adalah dalil yang paling jelas bahwasanya hanya Allah lah yang berhak disembah, hanya Allah yang berhak disembah. Ketika dia tidak bisa menciptakan, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan madarat, maka jelas itu tidak, ya jelas itu bukan ma'bud, ya kan? Kalau ma'bud itu dia yang menciptakan, yang bisa mendatangkan maslahat, yang bisa mendatangkan madarat, itu dia. Makanya fitnah yang paling besar dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu adalah fitnah Dajjal, bukan fitnah kubur. Kenapa? Karena Dajjal ini diberikan kemampuan oleh Allah nanti untuk membangunkan orang hidup, untuk memberi air ketika lagi kering kerontang, ya. Itu adalah sifat-sifat yang rububiyah, maksudnya sifat yang diberikan Allah, ya, kemampuan yang diberikan Allah kepada Dajjal yang menjadi fitnah yang paling besar untuk manusia pada saat itu, ya. Karena dia mempunyai sifat-sifat yang dapat mendatangkan madarat, ya, mendatangkan manfaat, dapat menciptakan, menghidupkan orang mati. Nah, ini adalah fitnah yang sangat besar, ya. Itulah dia, fitnah Dajjal. Nah, maka kita kembali lagi bahwasanya yang menciptakan, yang memberi rezeki itu adalah ma'bud. Maka ketika ditanya man rabbuk, Rabb, ketika dia menjawab al-ma'bud, ya, maka itulah dia selamat. Karena ketika dia menjawab hanya Rabb adalah Rabb yang menciptakan, maka itu sama saja semua orang kafir, orang muslim itu mengatakan bahwasanya Allah lah yang menciptakan. Akan tapi ketika dia mengatakan ma'bud, maka itu pembeda antara orang mukmin dan orang kafir, ya. Karena orang kafir dia meyakini akan tapi tidak hanya menyembah Allah, tidak hanya menyembah Allah. Dia menyembah Allah akan tapi dia menyembah yang lain juga. Itu dia. Di sini benang merahnya, ya. Wad dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu
rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, di sini dalil bahwasanya Rabb adalah ma'bud. Ya, di sini Allah memanggil kepada setiap manusia, ya, nida yang paling pertama di dalam Al-Qur'an. Ya, ini surat Al-Baqarah ayat 21 ya. Nida yang paling pertama di dalam mushaf yaitu adalah ini, ya ayuhan nas, memanggil semua manusia dari kalangan manusia, ya semuanya, mau itu yang hitam, yang putih, semua kalangan manusia untuk menyembah siapa? Menyembah Rabb. Berarti Rabb adalah ma'bud, ya. Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Yang menciptakan kalian. Nah, berarti kalau dia tidak bisa menciptakan kalian, dia bukan ma'bud. Paham ya? Maka di sini Allah perintahkan untuk menyembah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Alladzi aujadakum minal adam, yang mengadakan kalian sebelum yang tadinya tidak ada. La'allakum tattaqun, semoga kalian apa? Tatakun, ya, terbebas dari neraka maksudnya. Ya, bertakwa maksudnya berhasil terbebas dari neraka. Karena takwa itu seperti yang telah kita jelaskan kemarin. Siapa yang ada catatannya? Takwa, makna takwa, ittikhad ma yaqi min sakhatillah, ya, mengambil semua yang dapat mencegah dari kemurkaan Allah dengan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang menjadikan, ya, Rabb kalian yang berhak disembah itu adalah yang menjadikan bagi kalian bumi ini sebagai firas. Firas ini artinya mafrus, yaitu tempat beristirahat, ya, atau tempat berjalan, ya, gitu maksudnya. Ya, yang mana di situ disediakan oleh Allah berbagai macam rezeki, ya. Di situ diberikan kita untuk bisa bercocok tanam dan seterusnya. Was-samaa binaa, dan langit sebagai pondasinya atau atap, ya. Langit yang tegak di atas bumi tanpa adanya tiang, tanpa adanya atap. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfuzha, dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terjaga, maksudnya tidak runtuh walaupun tidak ada tiang. Itu adalah bukti kekuasaan Allah, dan dengan ini Allah berhak disembah, satu-satunya yang berhak disembah. Kalau sembahan yang tidak bisa melakukan ini, berarti dia nggak berhak disembah. Paham ya? Ya, itulah dia dalil yang paling kuat bahwasanya Allah yang berhak disembah adalah rububiyah Allah. Itu dia maksudnya. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, dan Allah menurunkan dari langit tersebut air, ya, fa akhraja bihi, maka dengan air itu tumbuhlah berbagai tanaman yang mana itu adalah rezeki bagi kalian, ya, rezeki yang Allah takdirkan untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, dan janganlah menjadikan bagi Allah sebuah atau sesekutu, ya, tandingan. Andada ini tandingan atau sekutu. Wa antum ta'lamun, ya. Di sini ada makna nafi wal isbat, ya. Nafinya yang pertama ini, ya ayuhan nasu budu
isbatnya ya ayuhan nasu budu, ya maksudnya perintah untuk menyembah Allah saja. Nah, maka akhirnya ditutup dengan an-nafi, fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian mensekutukan Allah, ya. Berarti di sini mengandung makna syahadat la ilaha illallah, ya. Andada ini adalah jamak dari niddun, ya. Niddun, ya, artinya adalah tandingan, sama seperti kufu, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak mempunyai sesuatu yang sebanding dengan Allah. Itu maksudnya kufu. Kalau nid atau andad ini adalah tandingan atau sekutu. Begitu juga samiyun. Ya, samiyun ini sama artinya seperti andad, yaitu sesuatu yang sama. Hal ta'lamu lahu samiyan, ya, apakah kamu yakin bahwasanya Allah mempunyai sesuatu yang sama? Ya, itulah dia menunjukkan bahwasanya tidak ada tandingan, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga hanya Allah yang mempunyai uluhiyah, hanya Allah yang berhak disembah, karena selainnya tidak ada yang dapat menandingi Allah Subhanahu wa taala. Wa antum ta'lamun, dan bahwasanya kalian telah tahu tentang apa? Tahu tentang rububiyah Allah, tahu tentang bahwasanya Allah yang benar-benar disembah. Maka janganlah taj'alu lillahi andada, maka janganlah menyekutukan Allah, karena kalian pada hakikatnya sudah tahu bahwasanya Allah lah yang berhak disembah. Itu dia tentang ayat tersebut. Ya, sudah jam berapa ini? Ya, udah bisa kita buka sesi tanya jawab, ya. Ya, mungkin untuk pembahasan kali ini sampai sini saja. Kemudian untuk pertemuan minggu depan kita mulai dari perkataan Ibnu Katsir, ya, perkataan Imam Ibnu Katsir. Dan ini sudah sampai hampir setengah, ya, udah hampir setengah kitab, ya. Pembahasan matanya hampir setengah, walaupun syarahnya sepertiga, ya. Ya, sebelum pertanyaan, Ana ingin ralat pada permasalahan kita yang kemarin, ya, selagi sebelum lupa, permasalahan tentang menyembelih hewan yang disembelih dengan nama Allah, akan tapi ditujukan kepada selain Allah, itu tidak boleh dimakan, ya, tidak boleh dimakan dagingnya, walaupun dia dengan menyebut nama Allah, akan tapi ketika dia ditujukan kepada selain Allah, itu jelas tidak boleh dimakan, karena dia masuk dalam kategori wa ma uhilla li ghairillah, dan semua yang dihalalkan dengan maksud niat selain Allah, maka itu dia tidak halal, ya. Begitu juga sebaliknya, ketika dia berniat, ya, menunjukkan sesembelihannya kepada Allah, akan tapi tidak baca bismillah, maka itu juga tidak halal dagingnya, karena itu dua itu adalah syarat halalnya sembelihan, yaitu diniatkan, ditujukan kepada Allah, dan membaca bismillah, ya. Maka hati-hati, jangan sampai lupa ketika menyembelih tidak baca bismillah, ya. Ya, mungkin ini saja yang dapat disampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan dan dimaklumi. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya, jika bisa dijawab, Anda jawab. Jika tidak, ditunda pada pertemuan minggu depan. Ya, silahkan. Paham, ya, ini pembahasan ini, ya, istawa, ya. Ini lumayan penting karena ini nanti untuk, ya, permasalahan tauhid asma sifat dan seterusnya. Ya, silahkan yang mau bertanya. Pakai kertas nggak apa-apa, nggak usah nanya langsung kalau nggak berani. Pakai kertas. Oke, santri ada yang mau bertanya? Kemarin ada yang maju itu, siapa? Nggak nanya lagi.
Tafadhol. Gimana Pak? Buah-buahan dipersembahkan berhala kaum kafir. Seperti contohnya sesajen, ya sama nggak sama sesajen? Ya, itu tidak sembelihan, jadi halal. Ya. Permasalahan dia menunjukkan kepada selain Allah itu masalah dia, yang syirik dia. Akan tapi zat makanannya ketika dia bukan sembelihan maka dia tetap halal karena tidak berpengaruh. Beda dengan halnya sembelihan yang harus disembelih dengan bismillah dan dengan ditujukan dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun kita tahu yang sesajen-sesajen itu mubazir itu. Ya. Iya, kalau bukan sembelihan, tapi kok ayam-ayam potong ya jelas nggak boleh. Ya tapi jangan dimakan juga. Tapi kalau misalnya tanya halal dan haramnya itu halal karena dia buah-buahan tidak berpengaruh sedikit pun, ya. Yang berdosa itu yang melakukannya. Berbeda dengan sembelihan. Ya wallahu alam, ya. Nah. Nah. Air ars Allah di atas ars. Dalilnya ada di dalam hadis, ya. Sebagaimana disebutkan di sini kan langit ketujuh, ya, sebutkan langit ketujuh. Kemudian di dalam hadis bahwasanya yang awal penciptaan itu yang 50.000 sebelum diciptakan langit dan bumi Allah menciptakan kolam, ya, Allah menciptakan kolam. Nah, awwalu ma khalaqallahu al-qalam, ya. Fayaqulu Allahu lil qalam uktub. Wa qala al-qalam wa ma aktub. Faqala uktub al-kainu fis samawati wal ard, ya. Jadi yang Allah penciptakan pertama kali adalah kolam. Kemudian Allah memerintah kepada kolam untuk menulis. Kemudian kolam bertanya, apa yang ditulis? Yaitu adalah semua yang terjadi di langit dan bumi, semua takdir yang ada di langit dan bumi. Dan itu terjadinya sebelum penciptaan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah di sini kemudian setelahnya di akhirnya wa kana arsyuhu 'alal ma' disebutkan, ya, dan arsy Allah di atas airnya. Inilah dia yang menunjukkan, ya, para ulama mengatakan bahwasanya di atas langit ketujuh ada air, baru di situ ada ars, baru di atas ars ada Allah. Dan hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya makhluk yang paling pertama diciptakan adalah kolam. Karena di akhirnya disebutkan wa kana arsyu 'alal ma'. Dan karena ini apa? Fil madi kan? Dan itu menunjukkan bahwasanya sudah dari lama arsnya itu di atas air, ya. Tetapi kenapa disebutkan awwalu ma khalaqallahu al-qalam? Ya, di sini adalah awwalu nisbi, ya, bukan awalul mutlak. Awal tergantung keadaannya. Karena asbabul wurud hadis ini yaitu para sahabat bertanya tentang penciptaan langit bumi. Maka Nabi sebutkan bahwasanya yang pertama kali dalam penciptaan langit bumi ini Allah ciptakan kolam dulu, gitu. Paham ya konteksnya? Kayak kita bercerita ketika ada kecelakaan, itu gimana ceritanya? Pertama-tama orang jalan, kan nggak mungkin dia hidup langsung jalan kan? Gitu maksudnya. Jadi dalam kisah penciptaan langit dan bumi ini yang pertama kali yaitu yang Allah ciptakan kolam. Akan tapi arsy Allah, ya, kemudian disebutkan juga kabut, kemudian alma itu telah ada sebelum al-qalam, ya. Itu dia secara dalilnya. Dan secara logikanya juga tidak bisa dikatakan al-qalam adalah pertama kali makhluk yang diciptakan. Kenapa? Karena itu adalah 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Sedangkan Allah itu azali. Paham ya? Allah itu azali, Allah itu tanpa awal. Ketika Allah tanpa awal, kemudian jika yang pertama kali diciptakan adalah kolam, itu menunjukkan kepada kekurangan Allah. Paham? Karena kolam itu awal diciptakan hanya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sedangkan 50.000 tahun itu tidak ada apa-apanya dengan azali Allah yang tanpa awal. Paham ya?
Jadi Allah bisa saja menciptakan makhluk-makhluk yang lain yang tidak kita ketahui. Ya, akan tapi awal di sini adalah awalun nisbi, bukan awalul mutlak. Buktinya disebutkan pada akhirnya wa kana arshuhu alal ma. Ya. Itu dia. Itu ada hadisnya. Hadisnya yang menceritakan tentang tingkatan tersebut. Dan disebutkan bahwasanya kursi itu adalah makhluk Allah, wa huwa, ketika disebutkan ayat kursi maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan kursi maudi'u qadamaillah adalah tempat kedua kaki Allah. Dan di sini kita tidak boleh memikirkan bagaimana kaki Allah ditempatkan di kursi, waliyadzubillah. Akan tapi kita harus mengimani bahwasanya kursi adalah tempat dua kaki Allah. Itu adalah tafsir Ibnu Abbas, ya. Dan kursi itu arsy itu lebih besar daripada kursi, ya. Disebutkan juga di dalam hadis perbandingan antara arsy dan kursi adalah sebagaimana gelang dilemparkan di padang pasir. Maka gelang itu adalah kursi dan padang pasir itu adalah arsy. Sedangkan perbandingan antara kursi dan langit dan bumi, antara kursi dengan langit dan bumi, maka sebagaimana gelang itu dilemparkan di padang pasir. Gelang itu adalah langit dan bumi, sedangkan padang pasirnya adalah kursi Allah, ya. Bisa dibandingkan perbedaan arsy dengan langit dan bumi, ya. Maka dikatakan arsy adalah makhluk paling besar, makhluk paling tinggi. Itu dia arsy Allah. Dan arsy itu dipikul oleh beberapa malaikat. Salah satunya malaikat Mikail. Ya, malaikat Mikail. Mungkin untuk kesempatan minggu depan Ana bawakan hadisnya, ya. Hadis tentang penciptaan langit dan bumi dan tentang perbandingan arsy dan kursi tersebut, ya. Allahu a'lam. Silahkan selanjutnya. Nah, ya, itu ada perselisihan para ulama, ya, apakah para nabi itu adalah memang arwahnya atau maksudnya ruh para nabi di situ diangkat, atau itu dengan jasad para nabi, ya. Allah alam, di situ ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Dan ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah ruhnya yang diangkat oleh Allah ke langit. Ada yang mengatakan itu jasad dan ruh. Ada yang mengatakan itu adalah yang Allah jadikan untuk masa depan, ya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Di antara perbedaan pendapat para ulama itu Allah alam, ya. Insyaallah Ana jawab pada pertemuan minggu depan tentang apakah itu ruh atau jasad atau ruh para nabi. Dan ketika Nabi Muhammad SAW itu melihat para penghuni neraka, kan, pada saat Isra Mi'raj juga melihat para penghuni neraka, melihat para penghuni surga, maka itu bukan berarti mereka telah masuk neraka ataupun masuk surga. Seperti Nabi Muhammad melihat Amr bin Luhai bin Salul, ya, yang disiksa, itu bukan berarti Amr bin Luhai sudah masuk neraka, karena sekarang masih berada di alam barzah. Itu yaitu Nabi diperlihatkan kepada masa depan oleh Allah SWT. Maka tidak ada yang mustahil ketika Allah telah menakdirkan sesuatu. Ya, adapun untuk para nabi, insyaallah nanti akan dicari. Ya, di kalangan para sahabat saja berbeda pendapat antara Muawiyah dan Aisyah, ya, yang mengatakan Muawiyah mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad
itu Isra Mi'raj ruhnya saja. Ya, Aisyah mengatakan jasad dan ruh, dan yang rajih itu jasad dan ruh, ya. Benar-benar dengan jasad Nabi Muhammad dan ruh Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj, bukan ruhnya saja yang naik ke atas langit sedangkan jasadnya di bumi, enggak. Naam, fadal. Sembelihan. Kalau akhir kita itu kan kalau bersembelihan beriman. Iya, beriman kepada Allah. Nasrani sama Yahudi. Kalau misalnya kita menyembelih hewan sama mereka itu, apakah mereka? Menyembelih hewan, mereka yang nyembelihin. Sembelihan mereka, ya Allah alam ya. Ahlul kitab di zaman Nabi itu berbeda dengan ahlul kitab zaman sekarang, ya. Berbeda. Ya, di ahlul kitab zaman Nabi itu mereka hanya tidak meyakini Nabi Muhammad sebagai Rasul, tetapi mereka tetap menyembah Allah SWT, ya. Walaupun pada saat itu Nasrani juga menyembah Nabi Isa, akan tapi sekarang lebih terkontaminasi, ya, yang mana kitab Injil mereka telah ditambah-tambah, ya, oleh Paulus, ya, begitu juga Yahudi, ya. Allah alam. Ketika ada orang muslim, kita seharusnya sembelihnya di orang muslim aja, akan tapi ketika ditanya hukumnya, maka Allah alam. Pada asalnya sembelihan mereka boleh dimakan, akan tapi apakah sama antara Bani Israel di zaman Nabi Muhammad dengan di zaman sekarang, Allah alam. Insyaallah minggu depan, ya, minggu depan tentang sembelihan Bani Israel, seperti orang Kristen, orang Yahudi sekarang. Allah alam. Ya, ada yang bertanya lagi? Enggak ada, ya? Kalau enggak ada, kita tutup. Ya, udah jam 9, kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.